Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da amma ba'. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan ya, walaupun tidak secara langsung, baik virtual maupun tatap muka, tapi semoga pada rekaman kali ini ya, rekaman di channel YouTube-nya PDIP Purbalingga pada kegiatan Forum Ta'aruf dan Orientasi Siswa Baru atau singkatannya Fortasi tingkat SMP MTS, SMA, SMK, dan juga MA Muhammadiyah se-Purbalingga. Ya, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah oleh PDIP Purbalingga untuk mengisi materi tentang kemuhammadiyahan. Ya, saya buka itunya dulu, PowerPoint-nya. Oke. Di materi kemuhammadiyahan, mungkin teman-teman yang berasal dari SMP, MTS Muhammadiyah pasti sudah kenal ya Muhammadiyah itu apa ya. Jadi sini saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman ya terkait Muhammadiyah itu apa sih ya gitu ya. Oke, ya di sini saya mau tanya teman-teman ya, apa itu Muhammadiyah? Ya, jadi di sini dijelaskan dalam secara bahasa, Muhammadiyah itu dari kata Muhammad yang artinya Nabi Muhammad SAW, dan juga iyah ya yang artinya pengikut. Jadi ini bahasa Arab ya. Muhammadiyah itu bahasa Arab ya, yang artinya kalau digabungkan itu pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya, sedangkan secara istilah teman-teman, secara istilah adalah Muhammadiyah adalah sebuah organisasi gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang menempatkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar organisasi dan juga pedoman dalam pergerakannya. Nah, selanjutnya kapan, di mana, serta siapa pendiri Muhammadiyah? Ya, mungkin teman-teman sudah tidak asing ya. Ya, Muhammadiyah itu lahirnya di mana, kapan, dan juga siapa pendirinya ya. Ya, ini pendirinya dan ya kapan ya? Kapan dulu nih? Ya, jadi Muhammadiyah itu dalam kalender Hijriah ya, itu lahir pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan tanggal 18 November 1912 Miladiah atau Masehi ya. Bertempat di mana ya? Di mana ya? Di Kauman ya, Kauman Yogyakarta ya. Sekitar Masjid Gede ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah main ke Jogja, ke Malioboro ya, itu mungkin lihat ya alun-alun Jogja ya, alun-alun Jogja itu kalian pasti lihat itu Masjid Gede ya, Masjid Keraton Gede itu yang Jogja itu di namanya itu lingkungannya adalah Kauman ya. Jadi Muhammadiyah itu di lingkungan masjid ya, berdirinya di Kauman Yogyakarta. Terus siapa pendirinya? Ya, pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan atau nama kecilnya adalah Muhammad Darwish. Ya, oke, selanjutnya maksud dan tujuan Muhammadiyah itu apa sih? Ya, maksud dan tujuan Muhammadiyah itu apa? Ya, Muhammadiyah itu mempunyai maksud dan tujuan yang sangat mulia teman-teman, dan tidak mudah untuk dicapai. Ya, karena apa? Tujuannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu tercantum ya, kalau mungkin teman-teman mau iseng-iseng baca di internet ya, itu tercantum di anggaran dasar Muhammadiyah pasal 6. Nah, oke, next lanjut aja ya. Selanjutnya, siapa saja sih organisasi otonom Muhammadiyah? Nah, sebelum itu saya mau kenalkan dulu nih, organisasi otonom itu apa sih? Biar kalian itu lebih paham ya. Kok Muhammadiyah ada IPM, ada IMM dan sebagainya, mungkin ya Aisyah dan sebagainya. Ya, tapi kita kenalan dulu nih, organisasi otonom itu apa ya? Organisasi otonom adalah organisasi ya yang dibentuk oleh Persyarikat Muhammadiyah ya dengan bimbingan dan pengawasan Muhammadiyah ya, diberi hak
dan kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri, membina warga persyarikatan Muhammadiyah tertentu ya sesuai dengan basisnya, dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan Muhammadiyah ya tadi ya, menjunjung tinggi ya, atau sehingga terjadi ya yang hasilnya itu sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ya. Itu selanjutnya ya, apa saja organ Muhammadiyah? Yang pertama yaitu ada Aisyah. Nah, Aisyah itu lahir ya sama dengan Muhammadiyah di Yogyakarta, tanggal hijriahnya itu 27 Rajab 1335 Hijriah atau bertepatan tanggal 19 Mei 1917 Miladiah atau Masehi. Pendirinya siapa? Ya, pendirinya adalah Nyai Ahmad Dahlan atau istrinya ya. Istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu Siti Walidah ya. Siti Walidah ya, luar biasa ya. Beliau itu Kartininya Muhammadiyah ya. Nah, Aisyah itu organisasi perempuan ya atau ibu-ibu ya, ibu-ibunya Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang berasas Islam serta bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ini sama dengan Muhammadiyah. Cuma bedanya itu bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, kesehatan dan pendidikan. Dengan maksud dan tujuannya apa? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Aisyah ya. Dan Aisyah itu adalah ibu-ibunya Muhammadiyah. Oke, next ya. Nah, selanjutnya adalah di kepemudaannya yaitu pemuda Muhammadiyah ya. Pemuda Muhammadiyah itu lahirnya sama ya, kayak bapaknya sama ibunya di Yogyakarta, yaitu tanggal 26 Zulhijjah tahun 1350 Hijriah atau bertepatan tanggal 2 Mei 1932 Miladiah atau Masehi. Pendirinya siapa? Ya, pendirinya masih bapaknya ya, atau pendirinya masih sama dengan pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis kecilnya. Nah, organisasi ya, ini adalah organisasi pemuda Muhammadiyah adalah organisasi pemuda Persyarikatan Muhammadiyah ya, sama ya, merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang berasas ya Islam serta bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Maksud tujuannya apa? Adalah menghimpun, membina dan menggerakkan potensi pemuda Islam demi terwujudnya kader persyarikatan, kader umat dan kader bangsa ya. Jadi ada 3, kader persyarikatan, kader umat, dan juga kader bangsa dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Nah, itu pemuda Muhammadiyah ya. Oke, next. Ya, selanjutnya adalah ada Nasyatul Aisyah ya. Lahir sama di Yogyakarta 28 Zulhijjah 1349 Hijriah atau bertepatan tanggal 16 Mei ya 1931 Miladiah. Ya, pendirinya siapa? Pendirinya adalah Sumodirjo ya. Ya, pada saat itu ada perkumpulan wanita yang nantinya berganti menjadi Nasyatul Aisyah. Ya, pendirinya Sumodirjo ya. Nah, Nasyatul Aisyah adalah organisasi pemudi Persyarikatan Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang berasas Islam serta bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi sama ya, sebenarnya itu sama dengan Muhammadiyah, Aisyah pemuda Muhammadiyah yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maksud dan tujuannya adalah apa? Ya, adalah membentuk pribadi pemudi atau putri Islam yang berguna bagi agama, bangsa dan negara menuju terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya adalah ada yang namanya apa ini? Yo, Hizbul Waton ya. Hizbul Waton ya, lahirnya sama di Yogyakarta. Tanggal berapa? Hijriahnya 22 Syawal 1336 Hijriah atau pertepatan tanggal 31 Juli 1918 ya. Pendirinya siapa? Pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Jadi pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu punya inisiatif ya, ingin membuat gerakan kepanduan dalam Muhammadiyah. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya
Hizbul Waton atau singkatannya HW ya, itu organisasi kepanduan Persyarikatan Muhammadiyah ya, sama gerakan Islam dakwah ma'ruf nahi mungkar ya, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang berasas Islam serta bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, maksud tujuannya apa? Dalam mewujudkan masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam lewat jalur kepaduan ya. Jadi Hizbul Waton itu fokusnya di kepaduan. Next. Ya, selanjutnya ada apa ini? Ini apa yuk? Dia tahu? Ya, Tapak Suci Putra Muhammad. Ya, nah, lahir di Yogyakarta tanggal berapa? 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah atau bertepatan tanggal 31 Juli 1963 Miladiah atau Masehi. Pendirinya siapa? Ya, pendirinya adalah Bushro Syuhada, yaitu salah satu kader terbaik Muhammadiyah. Ya, jadi Tapak Suci ini adalah organisasi pencaksilat Persyarikatan Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang berasas ya Islam serta bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maksud tujuannya adalah apa? Ya, ada 4 nih maksud tujuannya. Yang pertama adalah mendidik serta membina ketangkasan dan keterampilan pencaksilat sebagai seni bela diri Indonesia. Yang kedua adalah memelihara kemurnian pencaksilat ya, sebagai seni bela diri Indonesia yang sesuai dan tidak menyimpang dari ajaran Islam sebagai budaya bangsa yang leluhur dan bermoral. Yang ketiga adalah apa? Mendidik dan membina anggota untuk menjadi kader Muhammadiyah. Yang keempat apa? Melalui seni bela diri menggembirakan ya dan mengamalkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dalam usaha mempertinggi ketahanan nasional. Ya, jadi fokusnya Tapak Suci Putra Muhammadiyah adalah fokus dalam seni bela diri dan juga pencaksilat. Ya. Nah, ini adalah pencaksilatnya Muhammadiyah. Ya. Selanjutnya apa? Yaitu IMM. IMM apa coba? Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya. Lahir di Yogyakarta tanggal 14 Maret 1964 Miladiah ya, atau bertepatan tanggal 29 Syawal 1384 Hijriah. Pendirinya siapa? Ya, pendirinya itu ada 4 nih, adalah tokoh pentingnya di IMM. Ada Muhammad Jasman Al-Kindi, Sudijo Markus, ya, Rosyad Salih, dan juga Elida Jasman. Ya, jadi IMM itu adalah organisasi kemahasiswaan. Ya, basis masanya hanya mahasiswa. Ya, Persyarikatan Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang berasas Islam serta bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan dan kemasyarakatan. Ya, atau biasa dikenal dengan trilogi dan trikopetensi. Nah, maksud dan tujuannya adalah terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Anggaran dasar bab 10 pasal 22 itu dijelaskan di anggaran dasar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, itu ini mahasiswanya Muhammadiyah. Selanjutnya apa? Yang terakhir nih. Kalau dalam itu ya dalam keluarga itu ini yang paling bontot ya, atau yang di sini adalah IPM ya, Ikatan Muhammadiyah. Nah, mana? Nah, ini yang paling beda sendiri nih. IPM paling beda sendiri lahirnya di Surakarta ya. Kalau yang lain itu dari Muhammadiyah sampai IMM itu kan tadi di Jogja. Sedangkan Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu di Surakarta. Tanggal berapa? 18 Juli 1961 Miladiah atau bertepatan tanggal 5 Safar 1381 Hijriah. Pendirinya siapa? Pendirinya adalah Muhammad Mirsan Hasan ya. Muhammad Mirsan Hasan ya. Jadi IPM itu apa sih? Ya. IPM adalah organisasi pelajar yang basis masanya hanya pelajar ya. Pelajar yang masih belajar ya. Persyarikatan Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang berasas Islam serta bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, maksud dan tujuannya adalah apa?
terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Itu tercatat dalam anggaran dasar IPM pasal 6. Oke, selanjutnya yaitu ada Mars Muhammadiyah ya. Nanti teman-teman di itu aja, dicari nanti di YouTube itu banyak tuh Mars Muhammadiyah itu bunyinya seperti apa ya. Nah, ini bunyinya apa? Ini liriknya ya. Silakan mau di screenshot ya, Bapak. Oke, next. Ya, di sini nih ada video kecil untuk teman-teman. Silakan ditonton ya. Oke. Muhammadiyah, lebih dari 1 abad menyinari negeri. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah telah ikut membangun pondasi bangsa. Terinspirasi oleh surah Ali Imran ayat 104 yang mendorong agar umat membentuk satu gerakan yang menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengorganisir umat untuk dakwah amar makruf nahi munkar mencakup 3 area. Santunan kaum duafa atau feeding, pendidikan atau schooling, dan kesehatan atau healing. Santunan kaum duafa atau feeding. Di awal berdirinya, Muhammadiyah mendorong anggotanya untuk memberi makan, memberi pakaian dan perlindungan orang miskin di sekitar Kauman Jogja. Kini telah memiliki 384 panti asuhan yatim piatu Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia. Pendidikan atau schooling. Muhammadiyah adalah pelopor sekolah modern di Indonesia dengan menggunakan sistem kelas dan bangku yang dianggap meniru Belanda. Kaum pribumi mendapat kesempatan mempelajari ilmu umum. Kini Muhammadiyah telah memiliki ribuan sekolah madrasah, pesantren dan perguruan tinggi. Kesehatan atau healing. Melalui PKO, Muhammadiyah menyediakan layanan kesehatan untuk rakyat. Kini Muhammadiyah telah memiliki 461 rumah sakit, BKIA dan balai pengobatan. Gerakan sosial Muhammadiyah bersifat inklusif, mendukung dialog dan keragaman. Kegiatan sosialnya tak pandang golongan dan agama. Bahkan, Muktamar ke-47 di Makassar melahirkan rekomendasi tentang dakwah komunitas, pelayanan terhadap kelompok difabel dan minoritas, serta peningkatan tradisi ilmiah dan dialog antar mazhab dalam mengatasi konflik di Indonesia, serta penegasan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Bukan hanya dalam gerakan sosial, Muhammadiyah pun berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan. Panglima Besar Jenderal Sudirman adalah anak Muhammadiyah dan kader Hizbul Waton. Pasca kemerdekaan, dalam politik masa kemerdekaan, tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Kiai Haji Mas Mansur, Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikusumo dan Kahar Muzakir, Insinyur Haji Juanda dan Soekarno adalah pelaku utama dalam pembentukan negara Indonesia. Era reformasi Indonesia tahun 1998 tak lepas dari peran Amin Rais yang saat itu ketua PP Muhammadiyah yang dianggap bapak reformasi. Kiai Haji A.R. Fahrudin, Kiai Haji Ahmad Ajhar Basir MA, Profesor Syafi'i Ma'arif, dan Profesor Din Samsudin adalah nama-nama yang sempat memimpin Muhammadiyah sekaligus memberi warna pada bangsa ini. Dimulai dari Kauman Jogja, kini gerakan dan amal usaha Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia. Muhammadiyah adalah ormas yang memiliki penyebaran anggota merata di seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan pendidikan Muhammadiyah misalnya telah dibangun di berbagai daerah minoritas Muslim seperti Papua, Flores, dan Manado. Kini Muhammadiyah telah berkembang di beberapa negara seperti Thailand, Mauritius, dan Singapura. Pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah juga telah berdiri di Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Tunisia, Mesir, Rusia, Jepang, Iran, dan sebagainya. Saat ini Muhammadiyah didukung oleh 7 organisasi otonom, yaitu Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci, Nasyatul Aisyah, dan Hizbul Waton. Secara struktur Muhammadiyah memiliki 34 pimpinan wilayah, 488 pimpinan daerah, 3.655 pimpinan cabang, dan 8.107 pimpinan ranting. Kini telah lebih dari 1 abad, Muhammadiyah terus berbakti untuk menyinari negeri.
Oke ya, tadi sudah ditonton videonya. Ya, gitu ya. Jadi Muhammadiyah itu sudah sangat besar ya. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, tetapi sampai ke luar negeri, sampai banget sampai Amerika Serikat, Inggris, Belanda dan Mesir ya, sampai ya di luar negeri ya banyak. Nah, itu. Jadi jangan ragu ketika ikut di Muhammadiyah itu. Ya. Oke, selanjutnya ya mungkin itu ya untuk materi kemuhammadiyahan pada kali ini. Sekian, terima kasih ya. Silakan ya, ini gambar saya ya. Nah, silakan yang mau follow saya ya, silakan. Yang mau lihat-lihat website saya, ini juga ada nomor WA saya. Mau chat-chat, mau tanya-tanya lebih lanjut tentang Muhammadiyah atau IPM, itu bisa lewat kontak ini ya. Gitu. Mungkin cukup sekian ya dari saya. Terima kasih karena sudah mendengarkan materi dari saya. Ya, ada kebenarannya, datangnya dari Allah, dan ada kurangnya dari saya yang masih butuh ilmu. Terima kasih. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Nun wal qalami wa masyarun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.